kami sebenarnya memiliki keunggulan kita Pak, provinsi ini sebenarnya surganya petani sebenarnya Pak. Cuma surganya petani Pak. Karena airnya cukup. Betul Pak, airnya Tanahnya cukup, subur. tanahnya subur. Dan kami berharap kita punya brand Pak. Beras ini ya apakah nanti Menara Banten, apakah nanti beras Badak, apakah nanti kita punya brand beras yang kita nanti produksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat WH yang saya cintai dan semoga selalu bahagia. Nampaknya sudah mulai hujan, sudah mulai turun kembali pagi, sore, malam berbagai tempat. Bahkan ada beberapa titik yang lebih kebanjiran. Jadi kalau malam agak dingin dan saya kira ini memang hujan itu menjadi harapan banyak orang, satu anugerah dan nikmat sendiri. Pada perbincangan kali ini hadir di tengah kita di studio WH Podcast. Yang pertama Bung Saipul, selamat malam Bung Saipul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi oleh Komisaris Independen PT ABM agrobisnis yang bergerak tentunya tidak hanya sektor pertanian tapi juga menjadi harapan banyak orang. Banyak orang berharap bahwa ada badan usaha milik daerah yang juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan ataupun nilai tambah bagi masyarakat khususnya para petani. Ngomong-ngomong tentang ABM ini sudah berapa lama sih berdirinya? Kami dilantik pada tanggal 21 September 2020. Sudah berapa bulan tuh sekarang ya? Satu tahun. Satu tahun. Terus 1 tahun. Apa kegiatannya selama ini? Ya, PT Agrobisnis Banten Mandiri selama ini bergerak di bidang farm, food, dan mart. Pertanian selama ini kita sudah melakukan bergerak di penanaman pisang Cavendish di daerah Cileles. Pisang Cavendish ya? Pisang Cavendish Cileles di Lebak. Terus di bidang makanan kita sudah bekerja sama dengan UMKM yang ada di Provinsi Banten, diantaranya penciptaan produk wadah hangat. Terus juga kita produksi air mineral, air Banten. Ya, ambilnya dari mana ini? Perusahaannya ada di Banten Pak. Memang sumber air masih di Bogor. Sumber air di Bogor, cuma kemasannya di sini atau apa? Diproduksi di Banten. Diproduksi Banten. Ini kerjasama ABM dengan perusahaan di Banten. Kegiatan apa lagi? Sekarang ini yang sedang kami develop itu terkait dengan marketplace, karena itu salah satu yang kita harapkan berkembang karena sekarang ini di era zaman digitalisasi tentunya bagaimana kita mengangkat harkat dari pelaku-pelaku UMKM supaya bisa ikut bersaing, berdagang untuk memajukan usahanya. Nah, selama ini banyak UMKM sudah tertinggal, apalagi di zaman pandemi ini mereka sangat sulit untuk berjualan langsung dan memang keterbatasan dari interaksi antara pembeli dan penjual dibatasi, gerak ruang masyarakat juga dibatasi. Otomatis ini harus ada pasar yang bersifat online. PT ABM sudah membuat aplikasi namanya plazabanten.com. Di sini kita akan merekrut UMKM yang ada untuk menjadi seller dan diharapkan nanti masyarakat bisa berbelanja seperti. Libatkan berapa banyak UMKM? Selama ini kita masih baru sekitar 280. Targetnya 1000. Targetnya 1000. 280 dari target 1000 UMKM. 1000. Produk apa sih yang menjadi yang
kerap ditawarkan kepada publik? Kebanyakan masih makanan ringan, terus makanan siap saji, dan ada beberapa kerajinan yang memang itu memang leading sektornya di UMKM kita. Itu permintaan lokal atau permintaan misalnya Jawa atau bisa ada yang ekspor? Saat ini memang masih di sifatnya di lokal Banten, dan nanti kita akan berkembang terus untuk nasional. Bahkan ada beberapa produk yang memang disiapkan untuk bisa ekspor, seperti tas dengan kerajinan dari bahan eceng gondok. Mau ngomong soal UMKM, misalnya apa sih sebenarnya mereka? Punya modal, kemampuan manajerialnya, atau memang apa? Teknologi? Apa yang membuat mereka selama ini belum tampil lah? Ya, kemampuan dari teknologi memang mereka juga sudah tertinggal, dan rata-rata memang UMKM yang kita rekrut ini memang boleh dikatakan belum masuk ke aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, karena memang mereka lebih banyak langsung berinteraksi kepada pembeli, dan memang ada keterbatasan dalam hal teknologi, sehingga UMKM yang ada kita coba angkat pengetahuannya, kita rekrut untuk bisa bersaing dengan UMKM lain di luar yang memang sudah lebih melek dalam hal teknologi. Soal birokrasi menjadi penghalang nggak tumbuh berkembangnya UMKM di Banten? Misalnya karena terlalu banyak persyaratan, ada biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Selama ini yang saya perhatikan di Provinsi Banten sudah tidak ada hal seperti itu, Pak. Sudah diberikan kemudahan, bahkan dalam akses pinjaman modal juga Bank sudah difasilitasi dan modal juga dipinjamkan. Sudah cukup baik. Lalu kira-kira persoalannya apa? Memang kepada mereka belum melek teknologi, sehingga mereka masih banyak yang belum bisa untuk seperti memasuki aplikasi ini, sehingga butuh bimbingan dan arahan dari terutama dari PT Agrobisnis Banten Baniri, dan tentunya kerjasama dengan dinas-dinas yang lain seperti koperasi, perindak, dan lain-lain. Unggulan sekarang, bicara produk unggulan apa sih yang ditawarkan dari Banten? Masih dalam hal kerajinan, seperti eceng gondok, terus eceng gondok untuk jadi tas gitu. Ya, tas ya. Terus ada juga makanan, dan juga ada produk-produk kerajinan lainnya seperti boneka anak-anak, dan juga ada. Di pasar gimana sih kayak eceng gondok, apa namanya, main anak-anak? Sasarnya kemana? Pasar mana yang misalnya permintaannya tinggi? Selama ini masih sifatnya masih di sekitaran Banten dan juga nasional, Pak. Memang belum masuk ke luar, ke ekspor. Tapi publik. Ya, kita belum, nanti berharap nanti ke depan dengan dinas terkait tentunya perindak dan koperasi bisa mengangkat. Itu masuk industri kecil ya? Masuk UMKM kecil, Pak. Kecil ya. Menengah. Modal berapa mereka itu biasanya? Relatif, Pak, ya. Kalau untuk kisaran mereka tuh sekitar 2-5 juta yang produk-produk makanan. Tapi yang sudah pakaian tuh memang sudah lebih besar. ABM di mana mainnya? Artinya ABM perannya di mana dalam rangka pengembangan UMKM? Ya, kita ini, Pak, menciptakan aplikasi Plaza Banten ini. Plaza Banten aplikasi yang digunakan untuk membangun komunikasi antara UMKM dengan pembeli. Ya. Diharapkan dari situ yang mempromosikan siapa nanti? Dari Plaza Banten itu, Pak, dan kita memang sekarang ini sedang giat-giatnya di tim IT dan marketing mendatangi perkumpulan-perkumpulan UMKM, termasuk juga undangan dari dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi, dinas perindak, dan dinas lainnya yang mengundang, termasuk perizinan juga. Kan banyak produk ya dari UMKM kita. Iya. Ya macam-macam produknya ya. Ini yang sedang kita secara masif kita tingkatkan terus, Pak, untuk
supaya mereka bisa masuk di aplikasi Plaza Banten. Dampak COVID seperti apa sih MKM pengaruhnya? Kalau untuk produk makanan yang mereka jajakan langsung di pasar-pasar atau di Artinya masih tempat tetap fast food, tumbuh berkembang, memang di situ ya masih, tapi memang stabil. stabil, tapi tetap memang kurang berkembang di Sektor penjualan. mana yang kira-kira agak sangat-sangat terdampak oleh COVID kemarin? Di pakaian agak Pakaian. iya, paling terdampak. Pakaian lebih parah gitu Lebih ya. parah dibanding Terus kalau dari sisi perkebunan gimana? Pak Bowo mungkin bisa menambahkan. Silakan Ya. teman-teman sahabat Ya. podcast WH ini di samping Pak Saiful sebagai Direktur Utama ABM juga hadir komisaris utama komisaris independen. Ya. Silakan. Mohon izin Pak Gub. Alhamdulillah kami sedang membina nih Pak, permasalahan UMKM ini biasanya adalah financial literasi. Bagaimana nanti kita juga membina Pak, bagaimana nanti UMKM ini punya laporan keuangan yang baik. Yang kedua juga bagaimana kita membentuk tim manajemen yang kita develop agar mereka bisa berkembang. Lalu brand Pak Gub. Jadi kita juga membina nih Pak. Jadi bukan hanya kita memberikan ruang untuk marketplace, kita bikin mereka supaya brand. Artinya kalau misalkan produk ya seperti ini Pak. Jadi packagingnya dengan baik, kita bina agar mereka bisa naik kelas dengan mereka memiliki brand-brand agar orang lebih mengenal gitu Pak Gub. Yang keempat kita juga mengharapkan mereka dari sisi aspek legalitas nih Pak Gub. Jadi kami juga membina mereka bagaimana mereka bisa mempunyai aspek legalitas minimal izin-izin tadi, dan alhamdulillah sekarang regulasinya sudah makin mudah Pak Gub. Dan itu juga pelayanan makin baik. Makin baik Pak. Dan itu menjadi salah satu ruang untuk bisa menyambungkan dengan kapital tadi Pak. Jadi kalau apalagi kita bekerja sama dengan Bank Banten, Bank BJB untuk permodalan kredit usaha rakyat, dan itu semua kita jadikan ekosistem agar UMKM itu naik kelas Pak Gub. Dan di sisi perkebunan kami juga sudah mulai nih Pak membina beberapa petani pisang Cavendish, lalu singkong. Kami juga sudah menjamak kemarin beberapa pakan ternak seperti tebon jagung Pak. Ini luar biasa Pak. Kemarin juga kami habis menyelesaikan program Banten Berkurban Pak. Banten Berkurban ini luar biasa, ekonominya juga baik, dan kami berharap tahun depan menjadi lebih besar dan ekosistemnya bisa menjadi lebih terintegrasi Pak Gub. Petani kita kan sudah cukup lama Iya Pak. menderita dan ternyata memang tidak mampu untuk meningkatkan derajat kehidupannya ya. Cuma keluhan yang memang ada di mana-mana, ada candak kulak atau rantai-rantai yang selalu membiayai atau memodali kegiatan pertanian tapi dengan bunga tinggi. Yang kedua masalahnya juga ini kan persoalan hulu dan hilir. Betul. Ya. Jadi produk pertanian itu kadang-kadang seperti misalnya cabai tiba-tiba jatuh harganya, singkong nggak bisa diproses, jagung dan sebagainya. Kira-kira ABM di mana mainnya? Perannya seperti apa? Baik Pak Gub, kami bersama direksi sebenarnya mencoba membuat tata niaga baru nih Pak. Jadi kami mencoba melakukan fair price namanya Pak, harga yang adil. Jadi kalau kita menjamak kepada petani, kami itu memberikan pinjaman itu bukan sistemnya adalah ijon Pak, tapi kami memberikan modal kerja yang nanti ketika panen itu dihargai sesuai dengan hasil panen Pak. Jadi ini kami sedang membuat ekosistem. Beda dengan bagi hasil. Betul Pak. Jadi kalau ijon itu kan ibaratnya udah di harganya udah di depan ya Pak ya. Nah, kami mengedepankan itu sebagai modal kerja Pak, agar mereka bersemangat agar hasilnya lebih baik, dan nanti ketika panen fair price namanya Pak, harga yang adil gitu Pak. Itu kami sangat berkonsentrasi Pak terhadap sepakati dengan petani sendiri. Betul Pak. Jadi sehingga petani itu duduk bersama dengan pembeli, atau dalam hal ini adalah kami sebagai ABM sebagai tersirat dalam pasar. perjanjian, dibuatkan perjanjian kesepakatan. Betul Pak, kesepakatan. Jadi dengan kami kelompok petani atau dengan petani langsung. Kita akan banyak bergerak kepada Gapoktan ya Pak ya, karena betul, karena nanti petani yang akan berhimpun di dalam Gapoktan, dan kami berkoordinasi dengan Gapoktan tadi Pak Gub. Selama ini sudah dicoba. Sudah Pak, sudah. Hasilnya seperti apa hasilnya?
Udah ada hasilnya. Yang kemarin kita sudah mulai beras ya. Beras kita juga dalam rangka program kami juga Pak, berdasarkan program kerja kami kita akan menggarap RMU Pak, Rice Milling Unit. Tanpa jaminan. Kita sementara ini memang masih memberikan kepada petani tanpa jaminan ya Pak. Kisaran berapa sih yang dibantu petani? Kita mulai starting dari 5 sampai 20 jutaan mungkin ya Pak, Pak Direksi ya. Jadi ke depan ekosistem ini akan menjadi lebih besar Pak. Kami berharap petani menjadi lebih bersemangat untuk mereka membudidaya Pak, karena ada penjamin pasarnya Pak. Kami udah berapa banyak petani yang terlibat program? Gapoktan udah banyak Pak Direksi ya. Ada sekitar 40-an. 40-an lah Pak Gub. Kami sudah menjamak dari ujung selatan ya Pak. Ujung selatan sampai ke utara. Kalau marketnya, pasarnya gimana? Kan petani rata produknya nggak bisa dijual karena masalah transportasi, akomodasi, dan tidak tahu pasar. ABM perannya seperti apa ABM? Ini memang untuk market yang menjadi tantangan bagi ABM, bagaimana supaya produk itu bisa sampai ke pasarnya, masih jadi Ke pembeli, konsumen. Iya. Apa persoalannya sebenarnya? Selama ini memang di pasar kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang pedagang, pelaku-pelaku bisnis yang memang sudah mempunyai Pemain lama. Itu tentunya tantangan yang paling berat di situ. Kalau kualitasnya buat standar kualitas atau Kualitas kita punya standar sendiri dibandingkan packingnya gitu, packingnya, ya. dibimbing juga, dibina juga oleh Dibina ABM. juga, ya. Mana sih atau produk apa sih Bi, yang juga dari hasil pertanian yang bisa diunggulkan gitu? Padi misalnya, beras atau Iya. Kan Pak. Kita sih fokusnya masih di beras Pak, karena ini Pak isunya di Banten itu kan kita surplus gabah tapi minus beras Pak. Jadi gabah minus beras. iya, jadi kami ini sangat cukup Karena prihatin. gabah dijual. Betul Pak, kami gabah- sangat prihatin gabah gabah ketika ekonomi panen itu sampai kami ketika kami sampai ke bawah petani nih Pak, mereka sangat rela sekali dijual gabahnya murah, terus yang penting mereka mendapatkan cash money, tapi ternyata gabah itu dibawa keluar kota Pak. Iya. Jadi kami Penyakit dari dulu itu kan. iya Pak, mohon kami berharap ini Nah, gimana disupport, nananya Pak. itu ABM kan? Diharapkan ABM bisa menangani. Betul Pak Gub. Makanya kami mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk RMU ini segera berdiri Pak. Kami menjadi penjamin pasar para petani ketika gabah itu panen, kami akan menjadi pembeli hadir di tengah-tengah petani ketika panen, dan kami akan ABM produksi. belum bergerak di bidang itu. Artinya ABM belum investasi atau Sudah menjajaki Pak Direksi ya. Sudah menjajaki untuk pembuatan RMU Pak. Semoga berharap Pak Gub nanti. berarti ke depan diharapkan sudah tidak lagi seperti itu. Betul Pak. Jadi ini kita sedang membuat tata niaga baru nih Pak. Semoga ini kami hadir, ABM hadir ke petani langsung, petani juga nanti nyaman, bahkan harganya juga. Sahabat WH dimanapun udah berada, yang saya kira dalam suasana malam yang agak cukup dingin ya. Kita kedatangan ini direktur sama komisaris membawa produk terbaru ini. Iya. Wedang Wedang hangat. Wedang hangat. Wedang hangat. Ini ngomong produk dari mana nih? dari Lebak. Lebak Pak, kita membina petani jahe di Ini ada selatan ABM Pak. Food, berarti ada perusahaan ya kerjasama dengan Iya. ABM ya. Kemasannya cukup menarik saya kira. Nah, coba kita coba sama-sama nih. Boleh Pak Gub. Ya, untuk menghangatkan suasana. Bismillah. Luar biasa. Pemirsa dan pendengar sekalian, tadi kita baru saja melakukan perbincangan yang cukup menarik, terutama dalam hal produk-produk dari Banten, termasuk juga pertanian. Beras, padi surplus, tapi ternyata berasnya, gabahnya dibawa ke luar daerah, ke Kerawang, jadi beras, dan kita beli beras
Nah, memang ini persoalan lama ya, persoalan akut yang terjadi di Banten. Tapi memang masyarakat sangat berharap peranan dari BUMD ini mampu menengahi berbagai persoalan-persoalan. Mulai masyarakat kurang modal, masyarakat yang sangat tergantung pada rentenir, tanda kulak dan sebagainya, termasuk di dalamnya juga masyarakat yang juga tidak tahu pasar misalnya, jadi dia tidak mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan. Nah, kita berharap dari ABM ini mampu ikut melibatkan diri baik dari sisi modal, pasar, dan maupun dalam meningkati standarisasi dan kualitas produksi. Kita lanjutkan pemirsa, sahabat-sahabat WH, masih kita dengarkan pendapat dan pandangan dari Komisaris Independen PTBA ABM. Silakan Pak Bo. Ya. Izin Pak Gub, kami sedang fokus bagaimana food ini Pak menjadi brandnya Provinsi Banten Pak. Kami sebenarnya memiliki keunggulan, kita Pak, provinsi ini sebenarnya surganya petani sebenarnya Pak. Cuma Surganya petani Pak. Karena airnya cukup. Betul Pak. Tanahnya subur. Dan kami berharap kita punya brand Pak. Beras ini ya, apakah nanti Menara Banten, apakah nanti beras Badak, apakah nanti kita punya brand beras yang kita nanti produksi. Ya berharap bagaimana ekosistem ASN bisa menikmati beras Banten, lalu masyarakat bisa menikmati Pak dengan harga yang terjangkau Pak Gub. Kalau perlu diumumkan, dihimbau agar beli produk asli Banten. Betul Pak. Dibuat warga Banten, belilah produk Banten. Betul, gitu Pak. kan. Dari Banten untuk Banten Pak. Dari Banten untuk Banten. Iya Pak Gub. Baik. Kira-kira persoalan-persoalan yang sudah sistemik katakanlah seperti ini, ada target gak kapan bisa keluar dari kondisi yang selama ini memang cukup memberatkan bagi para petani? Ya, Pak Dir, bisa dibantu Pak Dir? Ya, kita mempunyai rencana bisnis 5 tahun ini. Memang kita memasuki wilayah yang memang di mana perusahaan-perusahaan lain sudah settle, sedangkan kita memang baru berkembang, baru mulai. Tapi kita siap dengan pertempuran tersebut, dan tahapan-tahapan ini di tahun 2022 kita memang akan membangun RMU. Kita mencoba mengambil pasar yang ada di wilayah Banten, dan selanjutnya di 2023 kita mencoba untuk berkembang di pasar induk. Ya, saya pikir ini pasar induk menjadikan kita bagaimana bisa memasarkan produk-produk di Banten untuk bisa lebih baik lagi. Persoalan di ABM sendiri apa sekarang? Apa modal kurang? Atau apa SDM-nya atau apa saja saya kira yang memang kita sedang men-set bagaimana SDM yang ada ini agar sama-sama satu visi dalam membangun sebuah perusahaan. SDM yang profesional. Jadi perusahaan SDM yang mampu bersaing. Punya visi gitu ya. Punya visi yang sama. Yeah. Kalau dari si permodalan, kita sudah ada permodalan. Memang sedikit keterlambatan ya. Sedikit terhambat di penyerahannya Pak. Kita dalam hal bisnis memang kita kehilangan momentum di tahun 2021 ini. Ada momentum perdagangan dan Banten berkurban yang harusnya bisa lebih optimal bisa kita optimalkan, tapi memang penyerahannya agak terhambat turunnya. Ngomong-ngomong udah untung belum sih ABM ini? Nah ini yang masih menjadi persoalan kita Pak. Kita sedang bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran yang ada. Khawatir banyak orang kan ini perusahaan pemerintah daerah dibantu modal walaupun belum signifikan. Khawatirnya kayak Bang Banten. Apa iya? Kekhawatiran itu gimana cara menjawab? Pak Gub, kami sedang membangun sistem SOP rencana bisnis yang sudah kita planningkan 5 tahun ke depan Pak Gub,
Walaupun memang kami mengalami keterlambatan penyertaan modal yang harusnya di Februari, tapi kami mendapatkan di September kemarin ya, Pak Dir. September, ya. Tapi growth-nya, pertumbuhannya sudah mulai ke arah positif, Pak. Mulai kelihatan. Betul. Jadi kita sistem sudah kita buat karena memang di tahun pertama nih semua bisnis menjadi sangat concern terhadap fondasi, Pak Gub. Jadi kita sudah latih SDM, kita lakukan Kan juga pembekalan. sangat kompetitif ya. Betul, Pak. Dan apalagi kami lahir di tengah pandemi, Pak Gub. Jadi kami mencoba untuk menjadi bayi yang kuat dengan kondisi yang sekarang, Pak Gub. Dan kami target terus dan pertumbuhannya sudah mulai positif, Pak Gub. Jadi kami di awal-awal mungkin sedikit terseok-seok, tapi konsep, lalu sistem SOP dan rancangan bisnis kami ke depan sudah mulai lebih matang, Pak Gub. Mau dibawa kemana sih sebenarnya ABM? Ya harapannya Pak Gub sesuai dengan visi misi kami ya, Pak Dir ya, kami bisa hadir di masyarakat, petani, peternak. Menjadi penjual, menjadi pengantar, Kita Pak Gub atau memang juga ikut terlibat langsung dalam produk atau meningkatkan produk berstandarisasi. Posisi yang sekarang di mana sekarang? jadi posisi sekarang ABM? nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Dir bahwa kami akan sementara ini hadir Lebih menjadi kepada penjamin pasar, Pak, menjamin pasar Off-taker. para Pasar. betul Pak, menjamin pasar para peternak dan petani yang memang mereka itu butuh hadir, Pak. Butuh hadir sebuah penjamin pasar yang menghargai mereka dengan harga yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik, sehingga mereka menjadi statusnya Dalam hal menjadi transaksi produk-produk yang ditawarkan atau dalam hal pembiayaan produksi, mulai dari produk-produk yang ditawarkan. Iya. Lebih. Jadi kami ya langsung terjun ke tadi Pak Gapoktan, lalu kelompok kalau ternak, peternakan apa sih? Table Ya, sapi, sapi dan domba. domba ya. domba. Nah. Kebutuhan sapi masih daging cukup tinggi di Cukup Banten. tinggi Pak, tinggi sekali. Kalau untuk sapi ini ahlinya Pak. Ya gimana kira-kira uang? Betul Pak. Sapi. Jadi kalau untuk masalah daging ini Pak, pedagang bakso ini sepanjang jalan luar biasa Pak kebutuhan daging kita, dan apalagi kalau kita sebutnya horeca ya Pak ya, hotel, restoran dan kafe. Boleh tahu berapa tumbuh sekali, Pak. kebutuhan daging? Kalau dari RPH saja Pak, yang kami amati di Banten, itu satu RPH kota bisa 30 sampai 50 per hari. Sedangkan kita punya hampir sekitar 5 RPH Pak di Banten ini. Itu pun kami masih mengamati itu adalah daging basah Pak, artinya daging segar. Yang lebih dahsyat lagi sebenarnya pasar di daging beku. Artinya kami masih memiliki peluang penetrasi untuk bagaimana kita bisa menghadirkan daging segar Pak. Kan kalau Banten tuh kan sebenarnya senangnya yang segar Pak. Kalau dihadirkan daging beku tuh sebenarnya wah kok beku gitu kan. Padahal masyarakat Banten tuh ingin sekali sebenarnya hadir itu daging basah atau daging segar yang terjangkau Pak Gub. Daging untuk daging sapi gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Daging sapi Pak. Pasarnya cukup bagus. Cukup bagus Pak. Tapi masih ada keluhan tuh para peternak sapi. Betul Pak. Jadi Apa persoalannya? Jadi ini Pak Gub, 70% dari biaya ternak itu kan dipakan Pak Gub. Jadi Pakan. betul, kami berharap nanti kami bisa menghadir kepada peternak untuk bisa memberikan pakan ternak yang kompetitif Pak. Sehingga nanti harga dari Kita masih impor. Atau betul bisa impor? Pak, betul. Jadi kami berharap peternak bisa mendapatkan pakan ternak terbaik dengan harga yang lebih baik itu Pak. Sehingga mereka lebih sejahtera kan. Kenapa juga nggak dibangun pabrik pakan misalnya kita produk sendiri? Ya Pak. Karena kan lahan masih cukup luas misalnya. Betul Pak Gub. Kami sudah mulai menjajaki Pak, karena kami mulai satu-satu nih Pak fokus usahanya kita tata, dan kami berharap mungkin 2-3 tahun setelah rice milling ya Pak Gub, Pak Direksi, kami berharap bisa, karena potensinya di Banten tuh luar biasa Pak. Di Cilegon itu pabrik sumber pakan tuh luar biasa Pak. Ada limbah gula, molasses, ada gandum, Polar ya. ada redwood itu punya limbah jagung Pak. Itu sebenarnya sumbernya ada di kita semua Pak. Tinggal diolah Pak. Olah dan Betul Pak. dikelola gitu ya. Betul. Jadi Menjadi bagaimana di produk menjadi betul Pak. makanan ternak. Betul Pak. Bagaimana bahan baku yang ada kita olah di Banten. Jadi peternak bisa mendapatkan harga ABM nggak turun langsung, misalnya mengelola bahan-bahan tadi untuk
ke depan sih Ke akan depan ke arah kita sana akan ya Pak ke arah Direksi sana ya. ya. Kenapa sih nunggu ke depan? Pak Direksi. Iya. Memang saya melihat ini kita belum apa namanya sarana prasarana Iya. perlu diset dulu Pak. Iya. Oh, ya. Tapi kan kalau udah entrepreneur kan Iya, harusnya iya. ada inovasi, Ya, Iya. kecepatan di dalam mengamankan apa namanya karena ada peluang gitu. betul Pak. Peluang Di samping sapi apa lagi sih mak? domba Ayam Pak. misalnya. Domba Pak. Domba juga menjadi. menarik Pak. Domba Domba itu Pak, bukan pada saat Idul Kurban atau justru pada domba ini menarik Pak Gub. Karena domba ini kan pasarnya yang lebih menarik justru akikah Pak. Karena ya kita perlu ketahui bahwa hadis Nabi itu ya masyarakat akikah tetap yang kambing Pak. agamis. Betul Pak. Sebenarnya agamis. Dan itu permintaan cukup tinggi. cukup tinggi Pak. Bahkan populasi Banten ya angka kelahirannya juga lumayan tinggi Pak. Dan itu permintaan per bulannya saja masih disuplai dari luar Banten Pak. Itu per bulan Untuk kebutuhan hakikat saja masih dari luar Banten Pak. Kami mendata dari Pak. luar ya. Betul. Kami mendata hampir bisa mencapai angka 2.000 sampai 3.000 per bulan Pak. Kebutuhan akikah di Banten Per ya, Pak. bulan. Per bulan Pak. Jadi pasar cukup bagus. Bagus Pak. Jadi kita bisa menstimulus bagaimana peternak-peternak ini bisa kita bina nih Pak. Menarik sebenarnya Pak Gub untuk domba juga. Pak. Kalau daerah kita kan juga cocok untuk ternak domba. Betul Pak. Daerah selatan. Selatan? Betul Pak. Bayah itu luar biasa Pak potensinya. Kenapa nggak diintroduksi atau dikembangkan ternak domba? Paling tidak bisa menutupi apa untuk mencukupi kebutuhan Banten sendiri. Ya. Apa persoalannya? Kita sudah rencanakan Pak Kita rencanakan, untuk peternakan domba ini kita akan integrasikan dengan pisang Cavendish. Jadi pisang Cavendish ini kan memang nanti ada hasil dari seperti jantung pisangnya yang selama ini dibuang-buang sia-sia, itu bisa kita jadikan untuk bahan pakannya domba tersebut. Ini kita integrasikan. Karena kesulitan juga mungkin apa untuk keahlian sendiri kalau untuk Area luas Pak Gub sebenarnya. untuk apa maksudnya ternak domba ada kesulitan. Enggak sih Pak Gub. Iklim Sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah Pak. Banten itu masih sangat luas Pak sebenarnya. Dan Cocok buat domba. cocok Pak. Jadi hijauannya bisa tadi Pak Direksi bisa menggunakan limbah-limbah hijauan yang ada. Nanti tinggal disupport dengan pakan ternak yang tadi Pak sebenarnya. Rumput maksudnya. Betul Pak. Masih sangat luas sebenarnya Pak. Siapa lagi? Ayam masih ayam juga menjadi kebutuhan masyarakat. Besar juga Cukup ya tinggi Pak ya? Giri ya. Cukup tinggi. Cukup tinggi sekali Pak ayam Pak. ABM lalu terlibat di mana soal ayam? Kita Pak Dir. kerjasama operasi Pak dengan beberapa peternak dari Keragilan, CP Tambak Muda, dan juga ada PT. ABM yang memasarkan. Kita terlibat di pemasarannya, tapi memang kita bekerjasama dengan mereka yang memang sudah punya kandang yang relatif Mereka bagus, udah punya puas-puas. kandang, udah punya produk. Bagaimana dengan telur kemarin jatuh sehingga menjadi banyak keluhan dari banyak para industri peternak. Ya memang telur ini Pak supply and demand sih Pak Gub sebenarnya. Jadi karena memang telur ini sudah mulai banyak kapital besar yang Produknya. bermain, betul Pak, supply demand. Maka dari luar negeri kabarnya ya. Betul Iya. Pak. Jadi memang kita perlu ada perlindungan juga nih Pak kepada para Dari peternak telur. telur negeri masuk ke sini dan harga lebih murah gitu. Betul Pak. Jadi Ya, persaingan ya. Kan usaha udah global berarti berat juga bagi peternak kita. betul Pak Gub. Memang seperti daging juga Pak, daging, telur ini dan bahkan ayam frozen pun ada planning dari luar juga Pak dan Untuk masuk. betul Pak. Memang ini kuncinya di efisiensi sih Pak. Jadi peternak ini butuh hadir mitra atau pendamping yang memang mendampingi di pakan ternak. Peternak kita juga cukup siap sih menghadapi itu kompetisi. Katakanlah bersaing dengan dari luar itu belum siap atau belum sanggup atau Karena mungkin dari efisiensi tadi sih Pak Gub. Kalau kami soal efisiensi. Pak Gub. Jadi kalau seperti di luar negeri Pak Gub untuk yang peternakan domba dan sapi itu kan sistemnya savana Pak Gub. Jadi Oh iya. efisiensinya sangat luar Kayak biasa. kambing, Jadi Selandia. mereka bisa menghasilkan ternak dengan kos yang sangat rendah Pak Itu Gub. jalan itu sampai 100 Betul, hektar Pak. pemilik Betul, Pak. punya dan semua
aman ya. Betul Pak, Dan keamanan. juga harganya juga Betul Pak Gub. pemerintah berpihak kepada petani atau peternak gitu ya. Petani juga dilindungi. Betul Pak Gub. Kami berharap ya Jadi masih memerlukan peran pemerintah. peran pemerintah Pak Gub, betul. Tidak hanya dalam proses pengelolaan pemeliharaan ternak, tapi juga menyangkut pasar ya. Pasar, betul Pak Gub. Tapi sebenarnya kan Banten yang berkuasa pemilik modal dari Jakarta juga. Ya. Apa sih petani masyarakat Banten dapatnya di mana? Dapat apa gitu kasarnya? Ya. Karena yang untung kan peternak besar. Betul Pak, lagi-lagi memang ini kita perlu lindungi peternak itu dengan capital investment memang Pak. Jadi model-model BUMD ini harus menjamak. Betul Pak, tampil. Bagaimana harus berperan Pak. Bagaimana kita kan sekarang ini kan zamannya pentahelix ya Pak ya. Bagaimana swasta, lalu pemerintah, BUMD, lalu juga ada masyarakat, ada media bisa bekerja sama ya Pak Dir ya. Stakeholder. Kita juga sudah mulai jajaki ya Pak Dir ya. Setiap kegiatan kami gimana caranya tergabung dalam pentahelix tadi Pak Gub. Semoga ini bisa satu persatu nih Pak Gub. Karena memang permasalahannya luar biasa banyak. Semoga satu demi satu kami bisa membuktikan kehadiran ABM, betul Pak. Kami berharap kami lahir walaupun di masa pandemi kami terus memperlihatkan pertumbuhan yang positif, dan kami berharap kami hadir dengan profesionalitas dan permasalahan masyarakat tingkat bawah, dan kami berharap ya dari Banten untuk Banten Pak. Baik sahabat WR, semakin malam makin menarik ini kalau kita diskusi tentang produk-produk, tentang supply and demand. Banten ternyata punya potensi sebagai kekuatan Banten ada di potensi yang sebenarnya kalau kita bisa produk dengan baik, ini akan menghasilkan nilai tambah paling tidak. Ekonomi Banten akan tumbuh seperti sekarang. Ekonomi Banten itu kan pertumbuhan ekonomi Banten 8,9%. Nomor 3 se-Indonesia, saya kira cukup menarik dan cukup potensial. Tinggal nanti kita harapkan peran-peran dari ABM ini. Apalagi selama ini kan ekspektasi masyarakat sudah terlampau tinggi. Sebagai perusahaan milik pemerintah daerah, dia bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah yang bisa langsung melakukan intervensi dalam kerangka pembangunan berbagai sektor di Persib Banten. Saya kira itu pemirsa dan teman-teman sekalian sahabat WH, kita saya kira cukup menarik sekali lagi. Ada closing statement dari komisaris? Baik, masyarakat Banten yang kami cintai, Pak Gubernur yang kami hormati, kami perusahaan daerah yang memiliki visi misi besar, tidak akan menjadi apa-apa kalau kami tidak menjadi bagian daripada ekosistem Pak Gub. Kami berharap kami sebagai BUMD disupport dengan regulasi pemerintah, menjamah masyarakat, lalu kami disupport dengan akademisi di university, kami punya Untirta, dan kami berharap juga disupport dengan media, sehingga apa yang Pak Gub cita-citakan, ABM yang lakukan visi misi ini menjadi dreams come true Pak Gub. Mimpi ini menjadi kenyataan, dan kami satu demi satu kami bisa pecahkan permasalahan Banten Pak Gub. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ada yang mau sampaikan pesan kepada publik? Ya, kami berharap ekspektasi masyarakat terhadap ABM kami bisa mewujudkan untuk kemajuan, dan Banten bisa berdaulat pangan di target kami di 2025. Itu saja Pak Gub. Terima kasih dukungan dari pemerintah Provinsi Banten. Terakhir nih, kalau yang mau pesan wedang hangat, di mana sih Pak Saiful nih? Plaza Banten sudah ada ya Pak? ABM jual juga ini. Jual Iya, Pak. di Plaza Banten ada. Plazabanten.com Pak Gub. Jadi Plaza Banten tinggal pesan lewat. tinggal buka Play Store, nah download di Plaza Banten. Ada produk apa aja yang ditampilkan di situ samping wedang hangat? Banyak Pak Gub, hampir ada 200 penjual ya. 280 penjual. Komoditas. Betul Pak. Komoditas yang ada. Kami sedang siapkan infrastrukturnya nih Pak Gub. Semoga nanti Pak Gub bisa launching ya. Oh, tinggal saja ya. Masyarakat juga
terbuka ya akses buat masyarakat. Siapapun bisa berdagang di Plaza Banten Siapapun bisa dagang di Plaza Banten. tanpa dikenakan biaya dan bisa menjual dengan harga asli dari sellernya. Gak pakai perlu ngasih fee ke ABN. Nggak perlu. Harga sesuai murah dan kualitas terjamin. terjamin, luar biasa. Saya kira kalau bukan karena waktu, saya kira kita nanti kapan-kapan Pak Komisaris dan Direktur Utama kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya kira ini bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa kita memang banyak begitu menghasilkan produk-produk dan produk yang ditawarkan juga lebih murah dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.